pagi. Kita ketemu kembali dalam renungan pagi ini. Dan sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat istirahat kami sepanjang malam tadi. Juga nafas kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu baru dan selalu baru bagi kami. Kami mohon Tuhan, pimpinan-Mu Tuhan, untuk renungan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan pagi ini saya ingin bawakan mengenai Immanuel. Kita lihat di dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kata-kata Allah menyertai kita atau Allah beserta kita adalah ungkapan yang tidak asing bagi kita orang-orang percaya. Bagaimana seharusnya kita memaknai penyertaan Allah dengan benar? Mari kita akan merenungkan makna penyertaan Tuhan melalui kisah dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11-16. Penyertaan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi menjadi indah. Itu ada di ayat 11. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan tidak pernah berjanji membebaskan kita dari masalah, tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan sampai yang terbaik kita mendapatkannya. Di ayat 13, kita bisa melihat penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah. Selama kita hidup di dunia, masalah akan tetap ada. Terkadang, bahkan Tuhan memakai masalah untuk mendidik dan mendewasakan kita. Juga untuk melatih kekuatan iman kita. Terkadang, masalah juga dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita akan hal-hal yang salah yang telah kita lakukan. Masalah juga seringkali Tuhan pakai untuk menyadarkan kita untuk terus menaruh harapan kepada Tuhan. Di ayat 14, Allah menyertai kita untuk memberikan kemampuan kepada kita. Sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk memberikan kekuatan kepada kita. Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ketika Petrus dan murid-murid Yesus lainnya menghadapi ombak yang menggoncang perahu mereka, Yesus ada dan menolong mereka. Ketika terjadi kehabisan anggur dalam pesta pernikahan di Kana, Yesus ada dan memberikan pertolongan. Di ayat 16, kita mengambil kesimpulan penyertaan Tuhan akan menjamin kita dapat menyelesaikan permasalahan kita. Percayalah, dengan kekuatan dari Tuhan, semua pasti bisa kita selesaikan. Dan kita akan tampil sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Tidak ada permasalahan yang tidak dapat kita selesaikan bersama Tuhan. Apapun yang terjadi di muka bumi itu akan selalu berubah. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Dalam kondisi apapun, Dia selalu menyertai. Apapun yang terjadi dan apapun pilihannya, Tuhan akan selalu menyertai. Oleh sebab itu, secara iman dan percaya, harus senantiasa kita juga
di dalam kehidupan kita harus terus dekat kepada Tuhan. Tidak hanya imun tubuh saja, tubuh kita perlu vitamin, tetapi iman juga harus senantiasa kita pegang di dalam Yesus dengan terus membaca kebenaran firman-Nya. Contohnya, saat kita menghadapi persoalan dan masalah, jangan minta pertolongan dan bantuan yang salah. Dengan jalan yang salah, jangan memiliki pilihan iman yang salah. Jangan biarkan kita salah pilih yang membuat kita salah menentukan dan membuat Tuhan sedih. Kita harus memilih kepada siapa kita minta tolong, yaitu kepada Tuhan Yesus. Pilih dan mintalah bantuan, pertolongan kepada Tuhan saja, karena Dia Allah Immanuel. Kita bisa lihat di Yesaya 7 ayat 14. Dan jangan membelok ke kiri atau ke kanan, karena kita punya Allah Immanuel. Kita bisa lihat di Yesaya 8 ayat 7-10. Dan jangan salah pilih untuk memilih pertolongan. Di Filipi 4 ayat 8. Seringkali teman-teman kita juga membawakan renungan. Belum beberapa hari ini ya, Bapak Dedi juga membawakan renungan di Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan kehidupannya? Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu ialah hidup. Kesaksian saya mengenai kebenaran firman ini, dan teman-teman saya yang lain juga membawakan mengenai hal kekhawatiran. Tuhan sudah berkata jangan pernah khawatir. Nah, kesaksian saya mulai pada liburan Natal dan Tahun Baru. Ima yang membantu mengurus anak saya sudah lama tidak pulang. Lebaran dia tidak pulang, adiknya menikah juga dia tidak pulang. Akhirnya kemarin Tahun Baru pas Jonathan libur dia izin pulang. Saya sudah menahan, tetapi dia tetap mau pulang. Akhirnya dia pulang ke kampungnya. Nah, pada saat dia balik, saya tes dia dengan tes rapid. Dan hasilnya satu garis tebal dan satu garis tipis. Akhirnya saya bertanya kepada teman saya, ini kenapa ya? Karena saya sedang ada di kantor. Nah, teman saya bilang, ini harus dites lagi nih, ini meragukan, gitu kan. Secara manusia kita khawatir gitu loh, apalagi dia kan dekat dengan anak saya. Dan akhirnya dia dites lagi, tes rapid lagi, hasilnya satu garis. Nah setelah itu sorenya lagi dites lagi dan hasilnya satu garis lagi gitu loh. Tetapi saya udah yakin gitu loh kalau dia baik-baik saja. Dan tidak lama saya juga ada saudara saya yang pernah kena COVID juga. Nah, dia bilang waktu dia kena COVID itu dia juga pernah tes. Pertama memang garis 2, kedua garis 1, dan akhirnya dia memang positif. Nah, dari situ kita ragu-ragu lagi gitu loh. Dan selama itu akhirnya saya nggak kasih
Ima untuk mendekat ke Jojo, tetapi saya karantina dulu di kamar dengan memakai masker dan tidak keluar kamar atau apalagi mendekati anak saya. Dan akhirnya saya dengan suami saya berkeputusan untuk swab ya, untuk Ima. Dan akhirnya singkat cerita besok pagi saya mengantar dia swab. Ya, kekhawatiran ada saat saya mengantari Ima. Saya mengantar dengan naik taksi. Nah akhirnya setelah selesai saya mengantar lagi pulang, baru saya berangkat ke kantor dengan taksi. Nah saat itu secara manusia saya khawatir gitu loh. Saya khawatirnya pikiran saya sih itu sudah jauh ke depan. Waduh ini kalau positif bagaimana? Apa yang harus saya lakukan gitu loh. Harus bagaimana, harus begini, harus begitu gitu loh. Pikiran berkecamuk bermacam-macam gitu loh. Nah akhirnya karena banyak pikirannya, Tuhan kan bilang di Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan kehidupannya? Nah, saya tidak mengikuti firman Tuhan gitu loh. Saya khawatir. Dan akhirnya saya naik taksi ke kantor di tengah perjalanan di tol. Waduh, saya baru ingat kartu absen saya ketinggalan. Karena kalau kartu absen tidak ada, saya tidak bisa masuk kantor. Karena di data kartu itu kan ada hasil tes COVID juga. Jadi harus bawa absennya itu. Akhirnya saya pulang lagi ke rumah. Mengambil kartu. Nah, terus berangkat ke kantor. Nah, akhirnya tengah perjalanan juga saya ingat nih, oh iya ya, itu kan nggak perlu khawatir gitu lah. Nah, sampai kantor, ya udah saya bekerja dengan seperti biasa dengan tidak khawatir. Saya serahkan sama Tuhan hasilnya gitu ya. Nah, besok pas sampai sore setelah pulang kantor kan, taksi sudah jemput saya. Pas pulang udah sampai rumah, saya masuk aja gitu ke rumah udah akhirnya mau mandi gitu kan. Tukang taksi telepon ke saya gitu. Ada apa ya? Apa ada yang ketinggalan? Ternyata tukang taksi bilang, Bu maaf, tadi taksinya belum dibayar. Nah itulah karena banyak kekhawatiran yang saya pikirkan, jadi semuanya terbengkalai gitu loh. Padahal Tuhan sudah mengingatkan siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan kehidupannya. Itu benar sekali gitu loh. Ya akhirnya saya belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan gitu loh. Nah sampai akhir besoknya saya berangkat ke kantor seperti biasa dan akhirnya hasilnya dikirimkan lewat WA dan hasilnya negatif. Ya puji Tuhan selama dia pulang kampung juga saya selalu mendoakan dia gitu loh. Dan saya hanya mengajak teman-teman semuanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan ada bersama kita. Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan juga tahu gitu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan dan Tuhan memampukan kita untuk melewati itu semua bersama Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita. Kehidupan orang percaya di dalam Yesus pasti akan ada kemenangan. Karena Tuhan sendiri sudah berjanji, Dia yang akan memberikan kemenangan tersebut. Meskipun keadaan sulit di masa pandemi ini masih belum selesai. Dan membuat kekhawatiran hidup yang kita alami tidak berhenti. Setiap hidup orang percaya disertai oleh kasih karunia Allah
Kita bisa lihat dalam 2 Korintus 13 ayat 14, dinyatakan bahwa kemanapun kita pergi, kita akan disertai oleh kasih karunia. Kemanapun kita pergi, Roh Kudus selalu beserta dengan kita. Oleh sebab itu, kemanapun kita pergi dan melangkah, kiranya kasih karunia Allah itu yang akan selalu menyertai kita. Allah Immanuel yang selalu beserta dengan hidup kita sampai kapanpun. Itu yang harus kita ingat, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Allah adalah satu-satunya sumber pertolongan hidup orang percaya. Dia sendiri yang menjamin hidup orang beriman, dan Yesus sendiri yang sudah berjanji akan menyertai sampai pada kesudahannya. Sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama menyembah Tuhan dengan lagu Immanuel. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel. Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel. Mari kita berdoa teman-teman. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dari awal, Engkau telah menetapkan penyertaan-Mu atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, biarlah ya Allah Roh Kudus, ajar kami untuk terus percaya kepadamu, ajar kami untuk lebih lagi melekat kepadamu, ajar kami untuk mengerti setiap kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami yang seringkali Tuhan menyakiti hati-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus terus menuntun kami, mampukan kami Tuhan untuk semakin hari boleh semakin serupa dengan Engkau. Ajar kami Tuhan, bukan hanya untuk membaca kebenaran firman-Mu, tapi menyatakan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam segala perkara, Allah berjanji menyertai kita dan memberi kita kekuatan untuk tampil sebagai pemenang. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Salam sehat, terus semangat dan terus berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Iman.